Saat ini banyak keperluan yang mensyaratkan harus punya NPWP yang otomatis menjadi wajib pajak. Misalnya melamar pekerjaan, mengajukan kredit usaha atau kredit mobil, jual beli tanah atau rumah, penerimaan bansos, pengurusan perizinan, dan lain-lain. Nah, tidak jarang masyarakat berada dalam kondisi di mana saat sudah terdaftar sebagai wajib pajak, belum memiliki penghasilan seperti fresh graduate yang mau melamar pekerjaan. Lalu bagaimana konsekuensinya di bidang perpajakan? Apakah tetap harus bayar pajak? Apakah kena denda? Jika Anda dalam kondisi seperti tadi, simak terus video ini sampai selesai. Selamat datang di Funtex, dan oke, mari kita mulai. Pada dasarnya, setiap wajib pajak baik perorangan maupun badan yang terdaftar NPWP aktif tetap memiliki kewajiban perpajakan, baik pembayaran pajak maupun pelaporan SPT. Bedanya, pembayaran pajak dilakukan kalau hanya ada penghasilan saja. Tapi untuk pelaporan SPT tahunan, baik perorangan maupun badan, selama status NPWP masih aktif, ada maupun tidak ada penghasilan, setiap wajib pajak wajib melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, sekarang saya coba merangkum beberapa pertanyaan dengan kondisi yang paling sering ditanyakan mengenai masalah ini. Pertama, Agus adalah seorang lulusan kuliah atau fresh graduate akan melamar pekerjaan. Oleh perusahaan disyaratkan sudah memiliki NPWP. Saat sudah terdaftar sebagai wajib pajak, bisa jadi belum dapat gaji dari perusahaan, dan bisa juga tidak diterima melamar pekerjaan, tapi sudah terlanjur memiliki NPWP. Bagaimana dengan kondisi ini? Baik, misalnya Agus terdaftar NPWP tahun 2021. Di tahun 2022, paling lambat tanggal 31 Maret, Agus tetap wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi, meskipun dia belum digaji, atau bahkan dia tidak diterima bekerja di perusahaan tersebut. Yang artinya walaupun tidak memperoleh penghasilan, Agus tetap wajib melaporkan SPT tahunan, tapi tidak ada kewajiban membayar pajak. Contoh lainnya, Budi bekerja di sebuah perusahaan. Dia sudah ber-NPWP semenjak pertama kali dia bekerja. Suatu waktu, dia di-PHK oleh tempat bekerja karena perusahaan melakukan pengurangan pegawai. Oleh sebab itu, Budi sekarang tidak memiliki penghasilan lagi. Dalam kasus ini, Budi tetap wajib melaporkan SPT tahunan tiap tahun selama NPWP-nya masih aktif, kecuali Budi mengajukan permohonan menonaktifkan NPWP-nya. Untuk pembayaran pajak atas gajinya di perusahaan lama akan dibayarkan atau dipotong oleh perusahaan selama gajinya di atas 4,5 juta per bulan. Contoh lagi, Dedi dulu daftar NPWP karena ada keperluan mengajukan kredit di bank untuk usahanya. Tapi ternyata kredit usahanya ditolak oleh bank. Dia sudah terlanjur daftar NPWP. Kesehariannya Dedi memperoleh penghasilan dari dagang kecil-kecilan. Bagaimana kewajiban perpajakannya? Ya, kembali lagi, selama NPWP masih aktif dan belum mengajukan permohonan menonaktifkan NPWP, Dedi tetap wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi setiap tahun. Lalu, apa tetap membayar pajak? Jika dari usaha dagangnya Dedi ada penghasilan, ya, dia tetap membayar pajak berapapun omsetnya setiap bulan. Jumlah pajak yang ia bayarkan adalah sebesar 0,5% dari omset yang dia peroleh. Kabar baiknya adalah di tahun 2022, jika omset yang diterima selama setahun kurang dari 500 juta, maka Dedi akan dibebaskan dari pajak 0,5% ini. Selengkapnya sudah saya jelaskan pada video berikut ini. Dari ketiga contoh tadi sudah jelas ya, selama status NPWP aktif dan belum mengajukan penonaktifan NPWP, setiap wajib pajak wajib melaporkan SPT tahunan PPh, baik ada maupun tidak ada penghasilan. Sedangkan untuk kewajiban membayar pajak hanya tergantung dari apakah wajib pajak tersebut memiliki penghasilan atau tidak. Pertanyaan terakhir yang membuat was-was adalah, apakah saya akan didenda? Jawabannya tergantung. Jika status NPWP Anda sudah nonaktif atau istilahnya non-efektif, Anda tidak akan didenda jika tidak melaporkan SPT dan tidak membayar pajak. Tapi jika status NPWP Anda masih aktif dan jika tidak melaporkan SPT tahunan, tentu ada denda berupa surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Besar dendanya adalah 100.000 per tahun pajak untuk perorangan dan 1 juta per tahun pajak untuk badan usaha atau perusahaan. Untuk memastikan apakah status NPWP Anda masih aktif atau tidak, Anda bisa cek di link berikut ini, atau bisa cek pada kolom deskripsi video ini di bawah. Anda cukup memasukkan NIK atau nomor KTP, serta nomor kartu keluarga Anda. Jika Anda berencana menonaktifkan NPWP, Anda bisa mengajukan permohonan menonaktifkan NPWP atau istilah lainnya NPWP non-efektif. Anda bisa langsung ke KPP terdaftar atau bisa menghubungi layanan kering pajak 1.500-200 di hari dan jam kerja agar Anda tidak memiliki kewajiban perpajakan membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan. Mengenai permohonan penonaktifan NPWP selengkapnya saya jelaskan pada video yang ini. Silahkan cek link di pojok kanan atas. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Semoga informasi ini bisa membantu dan menambah informasi bagi Anda yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan atau ingin menambahkan informasi, seperti biasa jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kami berusaha merespon pertanyaan-pertanyaan Anda secepat mungkin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih juga bagi Anda yang telah mendukung channel ini. Kami merasa sangat terapresiasi. Sekian dari kami dan saatnya undur diri. Until next time, stay safe and stay fun.